Perbedaan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Pembuluh arteri atau nadi, pembuluh vena atau pembuluh balik. Yang pertama mengenai arah aliran darahnya. Untuk yang arteri atau nadi, alirannya meninggalkan jantung. Yang vena balik ke jantung, menuju jantung. Tekanannya, arteri kuat. Kenapa kuat alirannya? Karena efek pompaan otot jantung. Sedangkan vena lemah karena efek pompaan jantung sudah sangat jauh sehingga relatif lemah. Sumber dorongan. Kenapa tekanannya kuat untuk arteri? Karena pompaan dari otot jantung. Sementara yang vena lemah karena efek kontraksi otot rangka. Letaknya. Arteri yang tekanannya kuat tadi letaknya tersembunyi di bagian dalam tubuh supaya aman. Itu kayaknya hikmahnya seperti itu, supaya aman maka letaknya di bagian dalam tubuh. Sementara vena yang tekanannya lemah tidak apa-apa posisinya di dekat permukaan tubuh. Yang kalau di punggung tangan anak yang tangannya putih-putih, berkulit putih itu tampak jelas berwarna hijau, itu bukan otot tapi pembuluh balik. Dindingnya. Arteri dindingnya tebal elastis. Ini juga disebabkan karena di dalamnya berisi darah yang tekanannya kuat, sehingga supaya tidak jebol, maka dindingnya sama Allah dibuat tebal dan elastis. Sementara vena, karena tekanannya cukup lemah, maka dindingnya tipis dan kurang elastis, itu tidak masalah. Denyutnya. Arteri karena tekanannya kuat, denyutnya teraba. Jadi ketika jari kita letakkan di lipat lengan, di pergelangan tangan, atau di leher, itu akan bisa merasakan denyutan nadi. Sedangkan pembuluh vena, denyutnya tidak teraba. Jadi kalau jari kamu letakkan di punggung tangan yang berwarna hijau, itu tidak akan terasa denyutannya karena tekanannya lemah. Klep atau katup. Fungsi klep atau katup sudah dibahas untuk mencegah aliran darah supaya tidak balik. Nah, arteri karena efek pompaan jantung yang kuat tadi, maka tidak dikhawatirkan balik darahnya. Sehingga klepnya cukup satu, tepat di pintu bilik yang akan menuju ke paru-paru atau menuju ke aorta. Sedangkan pembuluh vena karena tekanannya lemah, pergerakannya lambat, maka dikhawatirkan darah tadi akan mengalir balik sehingga dibutuhkan banyak klep di sepanjang pembuluh. Jika terpotong, kalau nadi yang terpotong, darah akan memancar karena tekanannya kuat, sehingga kalau sampai nadi, apalagi nadi besar terpotong, itu kalau tidak segera ditolong bisa kehabisan darah. Sementara vena karena tekanannya lemah, maka jika terpotong darah hanya akan menetes. Gas yang terkandung. Pembuluh arteri yang alirannya meninggalkan jantung, darahnya banyak mengandung oksigen untuk ditransport ke seluruh tubuh. Kecuali arteri pulmonalis yang menuju paru-paru, dia tidak membawa oksigen tapi membawa CO2 yang akan dibuang lewat paru-paru. Vena, pembuluh balik, yang dari seluruh tubuh membawa CO2 karena ini merupakan zat sampah dari jaringan tubuh. Kecuali vena pulmonalis, vena yang berasal dari paru-paru, ini mengandung oksigen karena baru saja ditukar di paru-paru. Yang ketiga, pembuluh kapiler atau yang dikenal dengan pembuluh rambut. Pembuluhnya sangat kecil, halus, dan langsung berhubungan dengan jaringan tubuh. Menghubungkan arteriola, cabang-cabang dari arteri, dengan venula, cabang-cabang dari vena. Pembuluh kapiler hanya tersusun atas selapis sel pipih yang disebut dengan endotelium.
Karena hanya selape sel, maka di kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dengan CO2 atau sebaliknya. Pembuluh kapiler tidak dijumpai di rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Pada bagian ini tidak mengandung pembuluh kapiler, tetapi mereka tetap butuh nutrisi karena mereka sel-sel hidup dan itu secara difusi atau osmosis. Fungsi kapiler. 1. Menghubungkan antara arteri dengan vena, yaitu lewat arteriola dan venula tadi. Yang kedua, sebagai sarana, tempat mengambil zat-zat dari kelenjar, misalnya enzim dan hormon. Yang ketiga, sebagai tempat menyerap zat makanan, yaitu kapiler yang ada di usus halus. Yang keempat, kapiler yang ada di glomerulus ginjal dan di simpebomen ginjal itu fungsinya menyaring darah. Sekarang kita akan membahas tentang sistem peredaran darah di dalam tubuh kita. Ini ada gambar orang yang tidak nyambung, kakinya di sini, dada ke atas di atas. Maksudnya di dalam tubuh orang tadi terdapat pembuluh darah yang gambarannya seperti ini. Nah, ini ada nomor-nomornya, kita urut dari nomor 1 dulu. Jadi ini jantung ya, yang ini jantung, ini paru-paru, ini tubuh bagian atas, ini tubuh bagian bawah. Jantung beruang 4, yaitu nomor 4, ini adalah serambi kiri, nomor 5 bilik kiri. Nomor 11 serambi kanan, nomor 1 bilik kanan. Bagaimanakah mengalirnya darah? Kita mulai dari jantung bilik kanan, yaitu nomor 1. Jantung bilik kanan ini mengandung berisi darah yang mengandung gas CO2 di gambar biru, CO2. CO2 ini diangkut oleh darah dari bilik kanan keluar menuju ke arteri pulmonalis, arteri paru-paru, arteri yang menuju ke paru-paru. Kemudian arteri paru-paru nanti akan bercabang-cabang menjadi arteriola dan kapiler. Nah, di kapiler yang tebal selape sel inilah CO2 tadi akan berdifusi ke alveolus, ke gelembung paru-paru, sementara oksigen dari alveolus akan berdifusi ke kapiler. Selanjutnya masuk ke venula, kemudian ke vena paru-paru, vena pulmonalis. Kemudian vena pulmonalis ini darahnya sudah mengandung oksigen, maka digambar berwarna merah. Darah yang mengandung oksigen tadi akan masuk ke serambi kiri, nomor 4. Kemudian serambi kiri dipompa ke bilik kiri, nomor 5. Berarti ini dari bilik kiri ini nanti darah akan dipompa keluar menuju ke aorta. Ini nomor 6, ini aorta, pembuluh nadi besar yang nanti akan bercabang ke arah tubuh bagian atas dan ke arah tubuh bagian bawah. Nanti cabang-cabang lagi menjadi arteri. Ada arteri yang menuju kepala, arteri menuju ke dada, arteri menuju ke lengan, yang ke bawah ada yang menuju ke usus, menuju ke hati, menuju ke organ reproduksi, menuju ke kaki. Nah, ini namanya arteri. Selanjutnya arteri ini bercabang-cabang menjadi arteriola dan lanjut ke kapiler seluruh tubuh. Di kapiler seluruh tubuh inilah oksigen yang dari arteri tadi akan berdifusi, diberikan pada jaringan tubuh. Sebaliknya jaringan tubuh mendifusikan CO2-nya ke pembuluh darah kapiler, gabung ke venula. Jadi gambarnya sudah biru karena sudah berisi CO2. Kemudian vena-vena bergabung yang dari tubuh bagian atas masuk ke vena besar nomor 9, ini vena cava superior yang nanti akan masuk ke nomor 11 ke serambi kanan membawa CO2. Yang dari tubuh bagian bawah masuk ke pembuluh besar namanya vena cava inferior. Nomor 10 masuk ke bilik
kanan. Jadi bilik kanan itu berisi darah yang banyak mengandung CO2. Kemudian terpompa ke nomor 1 dan siklusnya berulang. Berarti dalam 1 kali putaran darah tadi masuk ke jantung 2 kali, yaitu dari vena pulmonalis ke nomor 4 dan dari seluruh tubuh vena cava ke nomor 11. Nah, karena dalam 1 kali aliran darah melewati jantung 2 kali, maka disebut peredaran ganda. Dan karena darah yang mengalir tadi tidak pernah keluar dari pembuluh darah, selalu berada di dalam pembuluh, maka disebut peredaran tertutup. Yang kalau digabung menjadi peredaran darah ganda tertutup. Kemudian yang dari jantung, yaitu dari nomor 1 bilik kanan ke nomor 2 arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian menuju ke vena pulmonalis, lanjut ke serambi kiri. Ini adalah peredaran darah kecil. Kenapa disebut kecil? Kira-kira karena letak jantung dengan paru-paru itu relatif jaraknya dekat, maka disebut sistem peredaran darah kecil. Sedangkan yang dari nomor 5, bilik kiri, ke aorta nomor 6, kemudian ke tubuh bagian atas, ke tubuh bagian bawah, kemudian ke nomor 10 vena cava inferior, nomor 9 vena cava superior, kemudian masuk ke serambi kanan, nomor 11, ini disebut sistem peredaran darah besar. Karena dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau yang peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru kembali ke jantung. Ada lagi satu sistem peredaran darah yang tidak tergambar di sini, yaitu sistem vena porta hepatica. Tidak tergambar, mohon maaf, tapi akan saya jelaskan. Berawal dari nomor 5, bilik kiri membawa oksigen, kemudian menuju ke nomor 6 aorta, kemudian ke bawah, ke arteri bawah. Nah, di sini nanti akan ada arteri usus. Ke arteri usus, kemudian ke usus halus. Nah, di usus halus oksigennya dilepas untuk diberikan pada usus halus, sementara sari makanan di usus halus masuk ke pembuluh darah. Kemudian melalui vena porta hepatica, vena dari usus menuju ke hati. Jadi dari usus tadi membawa sari makanan dan CO2 dari usus menuju ke hati. Nah, di hati itu menitipkan sebagian sari makanan yang dari usus. Maka hati disebut sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan atau gudang makanan. Selanjutnya dari hati juga akan memberikan CO2, ditambahkan ke pembuluh darah tadi. Nah, keluar dari hati namanya vena hepatica, gabung ke nomor 10, pembuluh balik besar yang berasal dari tubuh bagian bawah, vena cava inferior, baru kembali ke jantung melalui serambi kanan. Jadi asalnya dari bilik kiri, aorta, arteri usus, usus halus, vena porta hepatica, kemudian ke hepatica hati, kemudian vena hepatica masuk ke vena cava inferior, kembali ke serambi kanan. Itu aliran darah sistem vena porta hepatica. Jantung, usus, hati, jantung. Begitu untuk penjelasannya. Ada 3 sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia.